pajang gambarnya Tuhan Yesus ya. Sedang saya mau garap sama tim nanti mulai dari kelahiran, bahkan nanti ini bukan cuma kelahiran, sebelum lahir ke dunia. Di mana Yesus itu? Siapa Yesus itulah? Gambarnya ada kan di Taman Eden apa ini. Sampai nanti naik ke sorga, bahkan nanti datang kembali. Dan nanti kalau Anda lihat, sekarang gini loh saudara, percaya enggak Tuhan itu menyembuhkan, sanggup menyembuhkan, sakit apapun. Lepra, kusta, sembuh, buta melihat, tuli mendengar. Coba percaya enggak saudaraku? Dan itu kapan pernah terjadi gitu loh saudara. Tuli mendengar, budek. Loh itu kan yang dikerjakan Tuhan Yesus itu loh. Allah mana yang pernah buat seperti itu? Coba dicatat di kitabnya pun pengen tahu. Tidak ada. Makanya ketika Yesus datang ke dunia, ini loh Allah dalam rupa manusia. Amin. Apa yang Yesus, ketika Anda lihat Yesus, apa yang Yesus kerjakan, itulah yang Allah kerjakan, saudaraku. Sang penyembuh tadi ya, saudaraku. Coba, ayo, saudara sebagai anak-anak Tuhan harus jadi pionirnya ya, harus jadi apa? Kita percaya. Ya, ada beberapa saudara yang punya kelemahan. Saya mendoakan. Kalau belum dijawab, tetap percaya saudara ya, berarti ini ya, tak doakan. Saya hanya bisa mendoakan, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan, amin, memulihkan. Yang lain juga gitu. Ya Pak Ari ya, sudah turun. Ya, kok turun darahnya, tekanannya, darah itu turun lah, drop. Ini loh saudaraku, ayo kita percaya, makanya gambar itu nanti kita andalkan Tuhan Yesus, apapun itu. Ya saya juga punya tantangan, punya kesulitan. Tapi ketika ingat Yesus, ingat apa yang dikerjakan, waduh luar biasa. Oh ya, kitab siapa? Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi tak suruh ngambilin, lupa. Oke, kita lanjutkan saudaraku. Tuh, kacamatanya, oh ini. Saudaraku, kalau minggu lalu itu sebenarnya hampir sama sih dengan hari ini, cuman kalau minggu lalu lebih ke sini. Jadi tentang rupa dan gambar Allah, bagaimana kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itu rancangannya Tuhan. Bahwa manusia diciptakan menurut gitu loh, sesuai, serupa gitu ya. Homioma bahasa Yunaninya. Ya, homioma. Sama atau serupa, lebih tepatnya itu serupa, mirip Allah, bahasa kita itu sederhana, mirip dengan gambarnya Allah gitu loh ya. Itu kan rancangannya. Cuman setelah menjalani, setelah diciptakan, nah ini makanya lanjutan yang pernah saya khotbahkan dulu. Tuhan tidak cuma menciptakan, tapi Tuhan itu ada lagu bagus itu ya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Siapa? Pernah itu? Yang tak pernah, ini lagunya anak muda loh, Bu Sri tahu ya. Yang tak pernah meninggalkan apa? Perbuatan tanganmu. Jadi Tuhan itu melanjutkan maksudnya, tak pernah meninggalkan itu. Perbuatan tangannya itu dilanjutkan setelah menciptakan. Tidak cuma diciptakan terus dibiarin gitu saja. Oh no, gitu loh. Ketika manusia diciptakan menjalani hidupnya, inilah. Apakah sesuai? Gitu loh. Dengan yang dikehendaki Tuhan. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Coba kalau saudara lihat manusia hari-hari ini. Seperti enggak? Rupa dan gambarnya Tuhan. Menurut gambarnya Tuhan enggak? Gambarnya Tuhan itu apa sih? Kapan kita lihat Bapak dulu minggu lalu ya, sedikit-sedikit diulangi. Cuman saya belum menyimpulkan karena waktu ya. Kan ada kayak Bapak, kan alat gambaran Tritunggal ya, kan Allah kita Tritunggal dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Gambarnya Bapak. Bapak itu apa? Sempurnalah kamu. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di surga sempurna. Sempurna enggak manusia? Kuduslah kamu karena aku kudus. Manusia sekarang ini loh, secara umum lah. Kudus apa kudus? Hendaklah kamu murah hati, karena Bapamu di surga murah hati. Manusia-manusia di bumi ini lebih banyak yang murah hati atau egois mementingkan diri sendiri? Coba banyak mana?
Coba saudara. Loh, ada rancangannya seperti itu. Kenapa enggak seperti itu? Adam, manusia yang pertama, kita sudah tahu ceritanya kan, jatuh dalam dosa. Dan sejak jatuh dosa, kehilangan, itu Alkitab katakan, kemuliaan Allah. Gambarnya Allah hilang, sampai hari ini, hilang sudah. Mau cari di mana? Gambarnya Allah. Allah itu kayak apa sih? Sempurna, suci, baru Bapa tuh. Makanya, gitu, enggak kelihatan. Kesempurnaan enggak kelihatan. Manusia banyak sakit-sakitan enggak? Jujur aja. Sakit-sakitan, kekurangan. Ini sudah kelihatan enggak sempurna. Coba Yesus di dunia. Saya dengar hamba Tuhan saya apa itu? Bagus, Yeremia Rim. Pernah dengar Yesus, lalu Yesus kecapean, beristirahat dan kekerian. Masuk angin. Yesus tuh sibuk banget, saudaraku. Saudara kalau tahu ceritanya, ini sebelum saya masuk ya, waktu Yesus anak-anak datang itu loh, itu kenapa ditolak oleh murid-murid? Kan nggak boleh awal-awalnya, nanti ada gambarnya juga itu. Tapi Yesus rangkul mereka, bertumpang tangan atas mereka. Itu karena Yesus sibuk. Dan mungkin murid melihat lelah, ya bisa, namanya manusia lelah bisa, tapi enggak sakit. Yesus enggak pernah sakit. Dia orang sakit aja disembuhkan, apalagi dia gitu. Ini loh gambaran kesempurnaan. Kan hilang sempurnaan itu. Makanya dia tuli dibuat mendengar. Enggak sempurna kan tuli. Ini budek ini. Ayo kamu dengar sekarang. Buta, harusnya punya mata itu kan untuk melihat. Kamu kok enggak kelihatan, melek. Bisu, mulut itu untuk ngomong. Kok enggak bisa ngomong? Sempurna, ngomong. Terjadi enggak, saudaraku? Nanti itu gambar mujizat. Coba cari dimanapun. Itu loh. Makanya nanti kita belajar Yesus itu gambarnya Allah. Jadi hari ini gini, kalau minggu lalu itu adalah rencana Tuhan, manusia diciptakan menurut gambarnya Allah Tritunggal gitu ya. Saya sengaja pakai Tritunggal, karena gambarnya Bapa, gambarnya Yesus, gambarnya Roh Kudus. Itu kalau Roh Kudus kan minggu lalu sudah saya jelaskan juga ya. Yesusnya yang hari ini belum karena waktu enggak cukup. Ya kan? Gambar Roh Kudus itu gambaran kehidupan, gitu loh. Gambar kehidupan dari Allah. Gambar hikmat dari Allah. Makanya manusia itu punya akal budi. Kejadian 2 ayat 7. Ketika manusia diciptakan masih pahpoh. Belum ada jiwanya, belum ada pikiran segala macam. Ketika dihembusi nafas Allah, jadilah manusia itu. Sebenarnya terjemahnya bukan kurang tepat sih ya, Indonesia seperti itu ya. Makhluk yang hidup. Sebenarnya makhluk yang berjiwa, psikis. Ya. Itu jiwa. Saya baca Septuagintanya, makhluk yang berjiwa, berakal budi. Karena ada roh, ya. Nah, sekarang kita akan melihat hari ini gini. Kita akan belajar, dengar baik-baik temanya hidup. Nah, sekarang prakteknya hidup yang serupa dan segambar, atau kepanjangannya hidup yang segambar dengan Allah. Allah Tritunggal. Hidup yang segambar dengan Allah Tritunggal. Saya selalu gitu. Ya kan, kita sudah belajar lah. Sekarang Alkitab itu begitu, saudara, di dalam kekristenan. Saudara enggak usah heran, nanti akan nemukan seperti itu. Allah itu, Bapa itu, Allah itu yang dimaksud Bapa ya, pencipta. Yesus juga pencipta, Roh Kudus pencipta. Kok 3 pencipta? Bukan, 1. Kita udah belajar kan, yang mencipta itu adalah Allah. Mencipta melalui firman-Nya. Yesus itu sang firman. Dan dengan hembusan nafas yang beri kehidupan. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan. Nanti keselamatan juga begitu. Bapa itu juru selamat. Ada ayatnya. Bapa, kita ngerti kan Yesus juru selamat. Allah itu Bapa juru selamat. Roh Kudus itu juga penyelamat gitu loh. Berarti 3 penyelamat, tidak. Ini satu kesatuan. Allah menyelamatkan melalui Yesus. Nanti kita akan belajar Patu Paskah ya. Dan melalui rohnya itu keselamatan itu terjadi. Gitu. Nanti kita akan lihat. Jadi satu kesatuan termasuk hari ini. Ketika kita belajar hidup yang segambar dengan Allah Tritunggal, itu sebetulnya adalah satu kesatuan di dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat. Jadi Yesus itu menjadi pusat daripada kehidupan. Alam semesta, itu pusatnya Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, kita lihat dulu Kristus adalah, jadi gini,
untuk jadi saya tidak mau seolah-olah kita kadang dianggap orang Kristen Allahnya tiga gitu, karena ada tiga pencipta, tiga juru selamat, tiga Allah. Bukan, itu Allah yang satu ya, dalam kesatuan Allah dengan firman dan rohnya. Dan kita akan coba belajar hari ini tentang gambar. Kok ada gambar Bapa, gambar Roh Kudus ya, dari gambar Yesus. Kita minggu lalu kan belajar tentang bahwa manusia itu, ini dulu saya ingatkan salah satu ayat Roma 5:14, dimulai ini dulu ya. Bahwa manusia itu memang diciptakan menurut gambarannya Tuhan Yesus. Manusia pertama Adam. Ya, coba kita lihat ayatnya. Ini ada pengajarannya, nanti ada penerapan ya, motivasi. Saya coba menggabungkan semuanya. Coba. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Telah Adam. berkuasa. Maut telah berkuasa Dari zamannya siapa? dari zaman Adam. Adam. Sampai kepada zaman Musa juga atas Sampai mereka. Musa. Terus? Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Nah, macam-macam kan caranya berbuat dosa itu. Bahkan di Alkitab itu, biar saudara ngerti ya, Kristen ini luar biasa, dosa aja jelaskan itu. Saya pernah bicara tentang amartia, ingat tak? Amartia, seperti orang memanah, meleset dari sasaran. Dosa itu amartia, bahasa Yunaninya. Amartia itu artinya seperti meleset, jadi enggak pas, luput bahasa Jawa. Paling enak bahasa Jawa. Jadi orang berdosa itu, arti harafiahnya dosa itu luput. Bahasa Jawa itu ada. Luput gitu. Luput gitu. Setelah dikasih lempar, luput. Enggak kena, meleset. Itu dosa. Meluput, meleset dari sasarannya Tuhan, rancangan Tuhan. Jadi dosa itu luar biasa. Ya. Sampai Alkitab katakan manusia itu dikurung. Kitab suci ini mengurung manusia dalam dosa. Ya, kitab suci, hukum Taurat, kitab suci itu ngurung manusia itu enggak mungkin berdalih, enggak berdosa, enggak bisa. Ya, makanya Yesus datang untuk menggenapi kitab suci. Segala kitab suci itu penggenapannya, sempurnanya itu maksudnya di dalam Yesus. Ya, karena kita banyak luputnya ya. Ya Pak Ari, banyak luput enggak kita Pak? Luput sempurna. Oke, terus, nah termasuk dosa itu gini, kan enggak seperti Adam. Ada Rasul Yakobus pernah nulis, saya sering ngomong ingatkan ini. Kalau kamu tahu berbuat baik, tapi tidak kamu lakukan, kamu sudah berdosa. Loh ya apa saudara? Saudara diem saja lo bisa berdosa. Saudara diem gitu loh. Kan kamu tahu ini baik, tapi tidak kamu lakukan. Berarti kan kita diam. Loh diem tok lo berdosa. Loh ya apa saudara? Di Kristen ini apa enggak luar biasa. Enggak main-main, meneng tok lo. Enggak ngapa-ngapain lo berdosa. Ya apa? Kemarin Kersel, bagus, untung. Saya kok diam saja di rumah ini, kepingin diutus Tuhan kemana gitu loh, ke Nigeria. Siapa itu Pak Ageng Mojosari ya? Waduh meneng Nigeria. Nanti kita jadi berkat itu mulai dari sekitar kita dulu. Gampang. Orang lingkungan kita itu loh. Maksud kita enggak pernah ketemu orang, enggak ketemu orang. Siapapun yang kita ketemu, udahlah, pancarkan yuk gambar Allah, itu dari situ dulu. Nanti orang mulai tanya, baru di situ. Ya kalau di kita itu di Anglo kan di Depot ya banyak ketemu orang, nggak cuma sesama Anglo ya. Kadang Mas Bidin itu ya, yang tukang jahit yang nyewa tempat kita, saya sering ngajak ngobrol ya, enggak langsung Yesus gini, nggak pergi dulu, orang sudah alergi dulu kan. Ya lama awal-awal tuh ya agak masuk, lama-lama enak sudah masuk gitu, wis sudah. Lah dari situ dulu, masuk dari kehidupan kita. Istri saya sering mendiskon nyewa. Berapa nyewanya itu? Dulu dari 600 ya, sekarang tinggal 400, kadang-kadang 100-nya buat anaknya. Sering, padahal kita juga butuh. Lu kan murah hati itu salah satu contoh. Padahal dia mesin jahit pakai listrik. Mbak Ani listrik apa pedal? Oh tak pikir mancal kayak zaman dulu. Wah, tambah jadi Maradona nanti, bukan Madonna. Oh listriknya ya banyak saudaraku. Ya listriknya besar. Ya toh. Tapi luar biasa Nyonya, saya ngerti karakternya dia. Perhitungannya teliti. Tapi kalau sudah
gambar Bapa itu mengulik hatinya, menggelitik hatinya. Waduh. Ya toh, saya tidak perlu sebut di sini, saya tahu beberapa orang yang diberi kemurahan hati, itu karunia. Ya, karunia kemurahan. Generous, ya, murah hati. Kita bukan orang yang pelit, saudaraku. Amin. Karena Bapa di surga kita bukan orang yang pelit, ya. Bapa itu murah hati, kita juga murah hati. Enggak berbuat apa-apa juga berdosa. Bayangin. Makanya semua orang jatuh dalam dosa. Yang tidak berbuat dosa, jadi semua berbuat dosa, dari Adam sampai Musa. Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama yang telah dibuat Adam. Yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, maksudnya Tuhan Yesus, gambarannya Tuhan Yesus, Dia yang akan datang. Ya, Dia yang akan datang. Itu gelarnya salah satu Yesus. Dia yang akan datang. Makanya Yesus kata, aku yang awal dan yang akhir, yang ada, sudah ada, yang ada dan yang akan ada terus itu. Jadi yang dulu, sekarang, sampai selamanya itu. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi Adam itu diciptakan menurut gambarannya siapa? Tuhan Yesus. Duh, padahal Alkitab minggu lalu kita belajar menurut rupa gambarnya Allah. Allah itu kan Bapa. Nah ini jangan keliru saudaraku. Oh, berarti menurut gambarnya Tuhan Yesus ya, karena Yesus itu ya kayak manusia gitu, karena akhirnya Adam diciptakan seperti itu. Jangan keliru, saudara. Bukan gitu maksudnya. Ya, bukan begitu. Jadi Yesus kan belum jadi manusia. Itu kan waktu Natal. Jadi gambar yang nanti kita pajang itu Yesus telah jadi manusia. Tapi sebelum menjadi manusia, Tuhan Yesus sudah ada, tapi bukan wujud manusia, gitu loh. Tapi wujud roh. Allah itu roh. Bapa itu roh, firman itu roh. Roh Kudus apalagi namanya Roh Kudus, juga roh gitu. Tapi bedanya di sini, apa-apa sedikit isu-isu sarapan teologi firman Tuhan. Gini paling gampang. Jadi Allah itu ketika tak nampak, tidak kelihatan, itu disebut Sang Bapa. Tapi waktu Allah nampak, itu disebut Sang Anak. Itu gampang itu. Pas gak ketok, walah, itu Sang Bapa. Ada suara dari surga, kan gak ketok suara itu. Bapa. Tapi ketika nampak, itu disebut Sang Anak. Sebelum jadi manusia, pernah enggak Allah itu menampakkan diri? Pernah enggak? Sering. Loh, di Taman Eden itu jalan-jalan ketemu Adam, itu siapa? Makanya lukisannya itu, saya nunggu wifi, nanti cari teman. Itu saya itu nanti ada, sudah lihat. Abraham pernah ketemu Yesus enggak? Allah dalam wujud yang nampak, makan-makan di makan Yakub ditemui, bahkan siapa itu? Yang Hagar ditemui juga. Yosua ditemui dalam wujud malaikat. Jadi yang nampak, Malak Yahweh, kita belajar kapan tuh? Malaikat Yahweh. Ya, jadi ketika Allah nampak, kita menyebutnya itu anak Allah. Ketika enggak kelihatan, itu Sang Bapa. Roh Kudus, kita sebut. Roh Kudus itu ketika Allah itu tinggal di dalam diri manusia. Gitu loh. Kita udah belajar, makanya ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, itu rohnya Bapa, itu juga rohnya Yesus, roh anaknya. Bapa dan anak juga kan jadi satu kesatuan. Nanti kita akan belajar saling mendiami ya, di mana ada Bapa, di situ ada Sang Anak dan Sang Roh. Ketika ada Sang Anak, di situ ada Bapa dan ada Roh di dalam Sang Anak. Saling mendiami. Ketika Roh Kudus, disitulah Sang Bapa dan Sang Anak juga ada. Jadi itu satu kesatuan. Saya sudah pernah ngajar, beda dengan ajaran agama lain ya. Dewa siapa di tempat sana, dewa ini sini. Kalau ini enggak, di mana ada Bapa, di situ aku dan Bapa satu, selalu satu. Ya, oke. Jadi Adam itu gambarnya Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, kita masuk ya. Kita akan belajar hidup yang segambar dengan Allah Tritunggal, dimulai dari, saya bagi dua bagian. Yang pertama, saya usahakan cepat, karena ini sudah sering saya ajarkan. Yesus Kristus adalah gambar Allah. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Yesus Kristus itu adalah gambarnya Allah. Jadi yang dimaksud serupa dan segambar dengan Allah, Allah kan tidak nampak. Coba gini,
Bagaimana bisa diberikan? Coba gambarlah angin, misalnya gitu. Saudara disuruh gambar angin, bisa nggak saudaraku? Siapa angin itu enggak kelihatan. Makanya bahasa Ibraninya roh itu ruah, itu artinya angin atau udara. Pneuma bahasa Yunaninya itu artinya juga angin atau udara. Nah, kalau kita mau gambar angin harus ngeriin dulu. Oh, warnanya merah, enggak bercanda. Nah, bisa digambar. Enggak bisa kelihatan, enggak bisa dicontoh. Makanya Yesus itu adalah gambar Allah yang kelihatan. Kita lihat Kolose 15 ayat 1. Kolose 1 ayat 15 kebalik. Kolose 1 ayat 15. Silakan dibaca. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia itu Tuhan Yesus adalah gambarnya Allah yang tidak kelihatan. Kan Allah tidak kelihatan kan? Jadi kelihatan ada gambarnya Yesus yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung lebih utama itu terjemahan kan dua kata, itu dari satu kata, prototokos. Proto dari protos itu the first, nomor satu. Ya, tokos itu apa? Jadi yang dilahir, artinya sulung. Itu kalau dianu yang sulung. Yang pertama kali, yang sulung, dan artinya juga yang utama. Gitu loh. Orang nomor satu itu kan artinya yang paling nomor satu, yang paling tinggi lah gitu loh. Jadi kalau diterjemahkan ini makanya sampai diterjemahkan dua, yang sulung lebih utama dari segala sesuatu gitu loh. Lah ini hati-hati saudaraku, enggak apa-apa pelan-pelan. Saksi Yehova ini menerjemahkan ini Yesus itu adalah ciptaan pertama. Ngawur, mana ada ayat ciptaan pertama? Sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nanti kita lihat apa maksudnya. Dia yang sulung. Jadi gini, sebelum terjadi penciptaan, ini bagus ini. Yesus itu prototokos, yang sulung, yang pertama dilahirkan oleh Allah. Keluar dari Allah sebagai sang firman untuk menciptakan segala sesuatu. Itu tidak diciptakan. Jadi Tuhan Yesus itu dilahirkan. Artinya dilahirkan itu bukan berarti ada suami istri, bukan. Itu istilah teologis. Yesus keluar dari Allah. Menampakkan wujudnya Allah gitu loh. Itu ada ayatnya, coba saya mau tahu. Ini salah satu ayat kalau Anda mau tahu Yesus itu Allah. Mana ayatnya? Ini salah satu ayatnya. Mana, Mbak? Oh, saya belum ngomong ya. 1 Timotius 3:11. Lah, tapi masalahnya saudaraku, ini harus lihat bahasa asli ya. Indonesia karena Indonesia pakai Tischendorf, beberapa itu campur aduk sih. Coba lihat terjemahan Indonesia. Nanti siapin King James ya, saya tunjukkan King James Version, itu tahun 1800, ini kuno, terjemahan kuno. Terjemahan Inggris yang pertama kali, zamannya Raja James, ya, namanya King James rajanya. Baca. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudara ngerti maksudnya kan? Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Terus? Dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus. Nah, ini enggak kelihatan terjemahnya. Dia yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Itu di dalam bahasa Yunaninya, Theos, sang Allah. Evanerosi, menampakkan diri, memanifestasikan diri, ya toh, dalam rupa manusia, ensarki. Nah, di sini muncul inkarnasi, in itu dalam, masuk, karne itu daging. Jadi Allah itu masuk ke dalam daging gitu loh. Nah ini coba King James Version, lihat, bahasa Inggrisnya lihat. Di sini kan dia, tapi bahasa Yunaninya Tectus Receptus Byzantium, saya lihat teksnya Yunani itu disebut Theos. Coba bahasa Inggrisnya apa? Ayo, wah, buntung aja, buntung. And without
kontroversi, great is the mystery of God Alliance, ya. Besarlah rahasia ibadah, God Alliance ibadah. Coba bahasa Jawa sama. God, ya toh, was manifest. God itu apa bahasa Inggrisnya artinya? Allah. Indonesianya dia loh ya Pak Srek. Ya saya enggak menyalahkan karena waduh sedikit aja ya. Jadi ada ini jadi gini bahasa Yunani itu 5.000 salinan. Misal gini, Matius itu ada 5.000 gitu bayangin. Yohanes 5.000. 1 Timotius ada 5.000. Itu penyalin. Oh, itu jemaat mula-mula nyalin dan ya sampai akhirnya dibukukan itu abad keempat tahun 400 ya pas zaman itu sudah mulai terus diterjemahkan ke bahasa ini juga Latin itu ya namanya apa itu di sini kok lupa semuanya diterjemahkan bahasa ada itu yang terkenal juga Vatikanus itu ya Kodeks Vatikanus itu ada semua jadi yang bahasa Latin itu apa sih lupa jadi tahun 400 sudah terbukukan terkumpul gitu ya lengkap. Nah cuman masalahnya gini dari salinan-salinan itu tuh maaf saudaraku ya sedikit ya ada yang misalnya Matius itu cuman sampai pasal berapa itu pasal 20 itu ada yang lengkap ada yang apa gitu loh saudaraku. Lah akhirnya ada yang seperti ini ada yang Allah Otheos ada yang Utos nah, itu dia itu memang ada beberapa ayat yang seperti itu tapi tidak banyak. Lah ahli-ahli itu pinter, ada yang akhirnya mengumpulkan, kemudian diambil yang terbanyak gitu loh saudaraku, yang kira-kira terbanyak. Itu sudah Teks Receptus Bizantin, teks Bizantin dipakai saudara ortodok, itu oke, semua gini. Muncul abad berapa itu? Ini modern kok. Seorang yang namanya Tisendorf itu saya curiga dia seorang liberal ya. Jadi banyak nanti terjemahan-terjemahan yang menurut saya seperti mengurangi lah hal-hal yang penting sebenarnya. Misalnya ada kok ayat yang di mana itu dihilangi sama dia dan saya herannya kenapa kok ya memang karena penterjemah di Indonesia kan itu seperti tim ya LAI itu. Ada yang mungkin terpengaruh ini dia ambil yang Tisendorf. Tapi saudara bisa cek ya coba Pak Hari cek teks Bizantin sama Teks Receptus itu nanti kan Theos dan bahasa Inggris King James tahun 1800 ini terjemahan kuno gunakan yang itu juga. Allah telah ya was manifest. Allah telah manifest, menampakkan, manifest, kelihatan in the flesh dalam daging. Itu Yesus. Ya makanya gambar Allah itu jadi kelihatan dan dalam daging, dalam Yesus. Tapi sebelum datang ke dunia di dalam daging Tuhan Yesus pernah berapa kali menampakkan diri gitu loh. Makanya nanti sebelum saya jadi mau tambah gambarnya nanti sebelum Yesus Natal itu ya, itu sudah ada di Taman Eden ketemu macam-macam itu. Abraham ya. Siapa itu? Yakub, bahkan nanti Yosua ya tuh dalam wujud malak Yahweh. Musa ditemui juga ya. Puji Tuhan. Oke. Jadi Yesus itu adalah gambarnya Allah yang tidak kelihatan. Amin ya. Jadi akhirnya jadi kelihatan. Prototokos, makanya dari sini muncul prototype. Saudara kalau mau buat mobil, ya itu ada prototipenya. Mobil listrik. Pernah lihat enggak mobil listrik di sini? Surabaya saya pernah lihat. Ini kok lucu mobilnya. Itu masih prototype, nanti mau dikembangin. Prototype itu kan yang pertama. Jadi panutannya gitu loh. Ini penting saudara, luar biasa. Di Kristen itu unik ajarannya. Maaf ya dengan kalau kita lihat saya bandingkan bukan menjelekkan ya, cuman gini. Kalau agama-agama lain misalnya yang seberang disuruh hidupnya itu lihat prototipenya. Ini loh. Suruh meneladani siapa saudara? Nabinya kan. Makanya ada sunnah. Kalau di Kristen enggak ada seperti itu. Teladanilah Nabi Musa. Teladanilah atau hiduplah seperti Musa, hiduplah seperti Abraham. Nabi itu manusia. Manusia itu berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Di dalam kekristenan Nabi itu juga berdosa.
Udah pernah Nabi Daud, saya tunjukkan ceritanya kan, kapan itu? Tidak ada. Makanya di Alkitab tuh luar biasa. Kita tidak disuruh, hendaklah kamu hidupmu meneladani Nabi siapa, Nabi. Orang Yahudi pun tidak seperti itu. Teladanilah Abraham, tidak ada. Kuduslah kamu, karena aku kudus loh. Disuruh meneladani siapa? Itu imamat loh itu. Kitab imamat. Terus diambil Rasul Petrus. Meneladani Bapa di sorga loh. Jadi teladan kita siapa, saudaraku? Orang Kristen teladannya, hidupnya harus seperti siapa teladannya? Pertama Bapa dulu, Allah kan. Lah karena Allah gak ketok, lah gitu loh. Loh, mau neladani, mau contoh, nggak kelihatan. Ya apa? Akhirnya Allah menampakkan dirinya. Dan ini dalam wujud evanirosi in sarki, dalam daging. Oh, iso didelok. Oh, koyok ngene. Ya, Adam ini diciptakan menurut itu. Lah Adam ini gagal, gambarnya Allah rusak, hancur lebur. Makanya Yesus datang. Oh, kayak begini. Makanya nanti gambar Yesus itu bahkan bukan cuma mujizatnya saja. Ada bagus yang kemarin Mbak Rindu, terima kasih itu banyak gambar-gambar yang bagus. Saya sudah nemu, oh, dia sudah ada ya sudah. Itu apa? Gambarnya Tuhan Yesus lagi masrah kayu. Yesus itu anaknya tukang kayu. Luar biasa. Dan Yesus juga nanti jadi tukang kayu. Makanya umur 30 baru melayani. Itu memang tafsirannya macam-macam. Berarti selama sebelum 30 kemana saja? Kerja. Masrah kayu. Umur 14 tahun menurut tafsir Yusuf sudah meninggal, bapaknya, karena lebih tua dari Maria. Meninggal. Yesus sulung. Semua butuh makan. Ibunya, adik-adiknya. Siapa yang harus kerja? Oh, aku Tuhan harus dihormati. Orang maju saja ngasih. Saya percaya modalnya itu dari orang maju itu. Mazmur Kemenyan. Waktu datang Natal itu loh. Yesus pengusaha juga bukan? Itu pengusaha loh. Tapi saya kan kapan itu benahi kayu, saya bolak-balik bahasa Jawa ke Telusupen. Bahasa Indonesia apa Telusupen itu? Apa? Kemasukan itu loh. Waduh. Kena ketutuk palu. Waduh, saya kan lagi nyupi benahi kayu. Sekarang jadi sarang tikus. Waduh ini. Kan lagi benahi rumah yang sebelah itu. Saya berapa kali kena, saya bayangkan waktu tiba-tiba, iya Tuhan Yesus, waktu masrah, waktu gini kena tangannya. Loh dia kan juga jadi manusia, ensarki gitu. Dia menjalani hidup seperti itu juga. Alkitab katakan dia seperti kita juga. Ya, dicobai seperti kita juga. Punya tantangan masalah seperti manusia juga. Cuman kuncinya, dia tidak pernah, tapi dia tidak berbuat dosa. Itu yang membedakan itu aja. Kalau kita, ya banyak dosanya. Lah ini makanya disuruh nyontoh. Punya kesulitan, punya. Ditinggal orang tuanya. Ya secara manusia, di dalam keluarga, kehilangan sosok ayah, hilang. Harus jadi tulang punggung, harus kerja. Nanti gambarnya itu dua nanti. Jadi Yesus waktu jadi anak itu ada ya pakai topi Yahudi itu loh. Terus waktu dia jadi tukang kayu, ada itu, saya nemu gambarnya. Cuman ada yang satu gondrong gitu, wah sangar ya. Ini kayak kurang nanti saya yang agak lembut wajahnya lah ya kan supaya kita dapat gambaran. Tapi bisa jadi sih itu jadi nggak pakai baju, saudaraku. Coba lihat gambar-gambar itu, bagus loh inspirasinya. Cuman namanya kerja keras loh, ototnya. Saudara mungkin enggak percaya, saudara bayangkan Yesus itu ganteng apa? Coba lihat, Yesaya 53 enggak salah. Saya ini kasih gambaran dulu. Ini kan kita mau mencontoh gambarnya Allah Tritunggal itu melalui Yesus. Yesus itu adalah gambaran Allah. Coba, Yesaya 53, coba ayatnya mana? Supaya Anda lebih mengenal Yesus Kristus, gambar Allah yang sempurna. Adam gambar Allah, tapi tidak bisa memenuhi kesempurnaan. Saya tadi bilang ayat apa ya? Oh Yesaya ya, itu tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus. Coba Anda lihat Yesaya 53 ayat 1, enggak apa-apa, dimulai ayat 1.
Siapakah? Ayo kok mati. Ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? 2. Terus. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Tanah kering keluar tunas. Ini kan ini gambaran, ini bahasa kiasan semua. Berarti menderita, kering. Coba lihat nanti. Ia tidak tampan. Yesus ganteng enggak? Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus loh. Nanti sudah lihat bawahnya. Tidak tampan. Makanya saudara maaf ya yang enggak ganteng kayak saya, enggak usah minder. Oh, Yesus itu loh enggak tampan. Wah, aku kok enggak diciptakan ganteng, banyak cewek suka. Ayo. Yesus itu loh enggak tampan. Kenapa kalau enggak ganteng? Kenapa? Minder. Ayo, ini loh gambar dirimu harus dipulihkan. Yesus enggak tampan, terus. Semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Enggak populer, enggak jadi idola di sekolah. Kan wah aku enggak idola bunuh diri, itu banyak tuh cewek. Kok enggak ada yang seneng sama aku? Yesus loh. Enggak tampan, semaraknya enggak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Rupa ora oleh. Sehingga kita menginginkannya. Gak doyan. Ini loh Tuhan Yesus. Coba yang digambarkan tuh kadang-kadang Yesus ya memang luar biasa, tapi luar biasa dalam arti hidupnya luar biasa. Fisiknya orang berpikir sempurna tuh ganteng, hidungnya mancung, kulitnya putih. Itu kan itu sempurna. No. Kok enggak ganteng enggak apa-apa. Enggak diidolakan orang enggak apa-apa. Enggak punya semarak enggak keren, it's okay. 3. Ia dihina dan dihindari orang. Enggak punya teman. Itu waktu mungkin masa-masa dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita. Menderita. Makanya nanti lihatnya tuh lengkap hidupnya Yesus itu. Bukan cuma lihat waktu buat mujizat. Wow, itu baru manusia itu begitu. Saudaraku. Wih, ini luar biasa. Saudara ingat Yohanes 6. Waktu itu orang berbondong-bondong cari dia. Yesus ngomong gini, kamu cari aku. Bukan karena kamu percaya kepadaku. Wong dia enggak ganteng, enggak semarak, enggak. Tapi karena kamu makan dan telah kenyang. Kenapa? Yesus habis buat mujizat itu loh. 5 roti 2 ekor. Wah enak ikut ini, gak pernah lapar ini. So, makan terus, jadi makan gratis ini. Tapi Yesus enggak mau seperti itu. Lihat. Ya toh? Tapi enggak cuma mujizat-mujizat aja, dia dalam kehidupannya. Dihina, dihindari orang. Penuh kesengsaraan. Dan yang biasa, apa tadi? Menderita kesakitan. Bukan sakit, mengalami kesusahan hidup. Saya ngerasakan ngambilin paku-paku kan supaya enggak nyocokin kakinya orang. Saya tahu, capeknya minta ampun sampai tangan saya sempet. Esther pernah ngambilkan apa itu ya? Saya kan pernah kena apa itu kebeler terus. Itu baru kebeler, bukan tukang kayu, cuman saya bayangkan Tuhan Yesus mungkin. Saya mau tanya, kalau Yesus tukang kayu gitu, tangannya halus apa kasar? Coba lihat tangan Anda. Yesus itu lebih susah dari Anda di dunia ini. Dia raja pencipta kok. Wah saya kayaknya nggak cukup. Minggu depan nanti kita lihat karakternya Tuhan Yesus itu. Itu loh gambarnya Tuhan Yesus. Terus, maaf. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Terus? Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sopo orang ini? Nah kadang kita kan, aku kok nggak disalami ya, kok nggak dihargai ya, aku kok nggak ada yang nganu ya, loh kamu. Lihat Tuhan Yesus itu loh, it's okay. Sempurna, gambar Allah yang sempurna dalam. Nanti, dalam banget ini. Ya jadi
Masa gini, kita bagaimana hidup yang segambar dengan Allah di dalam Yesus gitu aja, Allah Tritunggal. Nah sekarang gambaran roh itu juga ada. Jadi gini, gambar Bapa itu ada di dalam Yesus. Ini banyak ayatnya ya, nanti di WA Group aja. Salah satunya ini aja dah. 2 Korintus 4 ayat 4 ini aja dulu. Satu lagi, setelah itu gambarnya roh. Yesus gambarnya, jadi harus diganti judulnya nih. Minggu depan kayaknya baru bisa. Jadi Yesus itu gambarnya Bapa dan roh. Wes, ini nanti yang jadi prototipe kita, prototokos buat kita semua. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh Ini ilah orang-orang zaman yang ini, menolak Yesus, menolak Injil, yang tadi tidak nerima Yesus, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan cahaya Kristus, Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. gambar Allah, terjemahan yang lebih tepat, ikon Theou, gambarnya Allah. Yesus itu, Injil itu tentang Yesus yang adalah gambarnya Allah. Satu ayat lagi Yesus yang ngomong sendiri nih, Yohanes 14. Sebenarnya itu ayat hafalan, 6, 7, 9, cuman 8 ikut enggak apa-apa. Yohanes 14. Kita sering berhenti di ayat 6, sayang. Padahal ayat bawahnya itu, ini loh, Yesus itu gambarnya Allah. Adalah Allah atau Bapa sendiri. Coba, gambarnya Allah atau Bapa. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pasti kenal Bapakku juga. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, kalau kamu kenal aku, kamu pasti kenal Bapakku, Bapa di sorga. Kalau kamu sekarang ini kamu sudah kenal dan kamu sudah lihat Dia, muncul pertanyaan ya 8 ini. Ayo 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Sering saya khotbah ini kan, loh, kamu sudah kenal Dia, sudah lihat. Kapan kenal, kapan lihat, tunjukkan itu tanya. Ayat 9, Yesus ngomong apa? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, Yesus Kristus, ia telah melihat Bapa. Ya toh? Sudah, barang siapa telah melihat aku, Yesus, ia sudah atau telah melihat Bapa. Ini gambarnya Bapa. Bapa enggak kelihatan kok. Menunjukkan mana kamu mau lihat. Ya lihat aku ya sama lihat Bapa. Jadi Yesus itu gambarnya Bapa, gambarnya Allah. Ini untuk menyimpulkan minggu lalu. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bayangkan Allah kayak apa, Bapa ini maksud. Bahkan menurut rupa gambar roh, kita sudah lihat kan, kehidupan ada hikmat. Roh enggak kelihatan. Nah, di dalam Yesus. Kita lihat, ini sudah ya gambarnya, jadi Yesus gambarnya Bapa. Kedua, Yesus gambarnya Roh Kudus juga. Ini ayatnya ini. Mana tadi? Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 18. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan, ini Yesus yang ngomong, baca. Enaknya dibaca mulai ayat 16, coba 16. Ya, oke, 16. Silakan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Yesus datang ke sinagog, rumah ibadat, berdiri, baca dari kitab. Terus? Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Jadi gulungan-gulungan ya dulu, papirus. Ini kitab sudah ada. Jadi zamannya Yesus, kitab Yesaya sudah ada dikasih. Zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Kitab kita sudah ada loh. Yang seperti sama kayak kita, dipegang orang Yahudi kan. Punya kita sama orang Yahudi. Terus?
Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Ada nas dari Yesaya. Ini banyak bernubuat seperti tadi ya tentang Mesias, tentang Al-Masih. Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan ada padaku. oleh sebab ia telah mengurapi aku, Iya, Bapa mengurapi aku. untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, Terus 19. untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, Nah, untuk mengutus ya, saudara muslim itu sering tanya, Tuhan kok diutus? Nah ini kadang nggak ngerti. Di Alkitab, masalahnya itu kita harus ngerti Alkitab. Yang diutus itu bukan, ini kan berarti kayak utusan nabi, ya, ngerti ini ngono tok ya. Yang diutus itu bukan cuma nabi. Malaikat diutus enggak malaikat? Apa gara-gara kata diutus berarti ini nabi? Loh, yang diutus itu malaikat juga loh. Bahkan bukan cuma malaikat. Roh Kudus itu diutus dari sorga loh ya apa? Firman juga diutus, makanya jangan sembarangan mengukur agama orang lain dengan enggak bisa. Baca Alkitab bro, kamu akan ngerti kebenaran. Enggak apa-apa, biar ngerti. Lengkap ini Alkitab, luar biasa. Kalau orang Kristen sendiri enggak baca Alkitab, ngenes hati saya. Kandani punya sesuatu yang luar biasa. Nanti dibantu Joshua nih, kalau yang enggak bisa, apa dia pakai Alkitab suara itu loh. Wah, jadi sambil tiduran gini. Nanti kalau ibu-ibu punya HP enggak? Dibelikan ya. Nanti kalau udah berkat satu-satu ini ya. Oh enggak Bu Sri belum punya. Nanti Bu, tenang Bu. Percaya nanti ya. Nanti sambil didengerin. Itu enak kan, baca mata juga sudah lamur. Kalau belum ada suruh bacakan cucunya aja loh. Pocokno ya. Suruh baca sampai meniren. Alkitab ini luar biasa. Terus, jadi yang diutus ini bukan, kan Tuhan kok diutus loh. Dia firman diutus dari sorga. Terus, untuk, kok mati hidup. Habis baterainya. Untuk memberitakan, selempar aja enggak apa-apa. Nanti beli lagi, mau gaya banget. untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, Tuh, terus, ayo. dan penglihatan bagi orang-orang buta, Loh, ya, Yesus ini. untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, Ya kan? untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada rahmat Tuhan, ada pengampunan dosa. Waduh, Yesus. Karena kenapa Yesus lakukan ini, kerjakan ini? Karena di atasnya tadi loh, Roh Tuhan ada padaku. Roh kan enggak kelihatan, roh itu ruah, pneuma, itu harafiahnya udara atau angin enggak kelihatan. Tapi wujud nyata ketika ada kuasa. Katakan sama-sama ada kuasa. 1, 2, 3. Ada kuasa. Bukankah firman Tuhan katakan, Kisah Rasul 1:8, tidak usah dibaca. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sekarang gini loh, tahu dari mana bahwa ada Roh Kudus ada atas hidup saudara dan saya? Ketika ada kuasa, Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan terima kuasa. Dinamis, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi gambar Roh Kudus itu jadi nampak ketika ada kuasa. Lah kita ini berebet terus. Kalau Yesus ada kuasa, 2 ayat lagi sebelum saya tutup. Ini aja dulu. Kisah Rasul 10:38. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Sebagai manusia, Tuhan Yesus diurapi dengan kuat kuasa. Dengan Roh Kudus, dan kuat kuasa. Terus dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Penyertaan Allah itu wujudnya ada Roh Kudus. Makanya waktu Yesus dibaptis,
keluar dari air oleh Yohanes Pembaptis, ada Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Itu apa itu? Yohanes 1. Ini aja perlu, Yohanes 1. Ayat, ntar berapa itu? Yang agak bawah. Yohanes 1, waktu Yesus dibaptis, ayat yang ke-30. 32 aja biar cepet. 32, 33. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, Ini Yohanes Pembaptis. aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Jadi waktu Yohanes Pembaptis setelah membaptis Yesus, ketika keluar dari air, bersaksi Yohanes Pembaptis, aku melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Terus ada apa? 33, ini loh penting, jangan berhenti di situ. Dan aku pun tidak mengenalnya. Aku enggak kenal sopo, enggak baptis mau. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Dia ini Bapa Allah yang mengutus Yohanes Pembaptis. Ayo kamu jadi nabi, dipanggil, baptis orang-orang, mereka bertobat dengan dihapus dosa, mendapat pengampunan dosa. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Kalau engkau lihat ada roh turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ini nanti lain kali aja diperdalam. Jadi manusia sebelum menerima roh, sebetulnya itu melalui Yesus dulu. Makanya waktu Yesus dibaptis keluar dari air itu ada suatu, Yohanes Pembaptis itu kan ini loh, yang akan mencurahkan Roh Kudus dari sorga, Roh Kudus dari Bapa kepada umat manusia. Dan itu terjadi Kisah Rasul 2:33 ya, itu sering saya ajarkan ini. Pentakosta itu Roh Kudus, Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus. Coba Kisah Rasul 2:33 apa 38? 33. Nah iya. Setelah naik ke surga ini. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, Tuhan Yesus kan? Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi yang mencurahkan Roh Kudus di Pentakosta itu siapa, saudaraku? Loh, siapa yang mencurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta? Tuhan Yesus menerima dari Bapa, dari Allah, terus dicurahkan kepada para rasul, kepada manusia, dimulai itulah pencurahan Roh Kudus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu adalah gambaran sempurna dari Allah, dari Roh Kudus. Ya toh? Ketika ada roh, ada kuasa. Makanya Roh Kudus ini dicurahkan supaya anak-anaknya ini punya kuasa sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai anak-anak Allah yang punya kuasa atas dosa, sakit, penyakit, segala macam itu. Sebenarnya nanti minggu depan gambaran Yesusnya itu kesempurnaan Allah di dalam Yesus, kesempurnaan roh dalam Yesus, kita akan belajar detailnya. Waktu tidak cukup ya. Jadi paling tidak Anda punya gambaran ini dulu. Ya, ayat terakhir, saudaraku. Ini bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh kerinduannya waktu Kersel kemarin, Bu Untung, Mas Yoga. Saya cuma duduk-duduk saja nih. Matius 4 ayat 23. 4 berapa ya? 23 nah salah coba. Oh, bukan. Matius ya, bukan kok Yohanes. Matius 4 ayat ya 23 dan 24, 25 sekalian deh. Enggak apa-apa. Ini loh yang dirindukan Bu Untung kemarin Kersel. Saudara, ayo semangat ikut. Hujan-hujan apapun, badai. Yang nggak bisa datang gereja tinggal ngeklik online gitu aja loh ya. Yang deket silakan datang. Bagus kemarin ada cerita hati. Ini yang dirindukan ini nih, gambarnya Yesus ini. Loh kok mati lagi? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Seluruh Galilea itu provinsi. Untung mau keliling Jawa Timur, enggak ini gambar. Berarti keliling.
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Yesus itu berkeliling. Ya, keliling untuk di rumah ibadat ngajar, memberitakan Injil dimanapun berada, melenyapkan penyakit, kelemahan di antara bangsa itu. Terus 24. Maka tersiarlah berita tentang dia. Nah, tersiar berita tentang dia. Mas, saudara enggak usah repot-repot. Saudara kalau ada kuasa, saya lagi doa. Wes enggak usah, saya belajar Tritunggal menjelaskan ini kan untuk apologet ya, pertanggungjawaban iman supaya orang yang kenal Yesus. Ya nanti selanjutnya urusan Roh Kudus. Tapi saya tidak bayangkan kalau seperti ini, saudara. Ada Roh Kudus mengurapi, kuat kuasa, melenyapkan penyakit, kelemahan, berkeliling. Saudara nggak usah repot-repot, seluruh orang akan mendengar kabar. Orang langsung dengar kabar tentang Yesus. Maka tersiarlah berita tentang dia mati-mati terus. Di seluruh Syria. Syria itu Galilea atasnya lagi, itu negara lain. Galilea masih provinsi dari kerajaan Israel yang sudah hancur itu dijajah Romawi. Itu Syria. Sekarang masih ada negara Syria. Sampai Syria tuh dengar kabar. Makanya ada orang Siro-Fenisia itu ya, yang ibu yang anaknya kerasukan minta doa, itu orang kafir loh itu, saudaraku. Itu bukan orang Yesus datang, Yesus ngomong aku datang untuk umat Israel. Ya toh, bukan untuk bangsa lain loh, tapi karena roti itu untuk anjing gitu. Saudaraku? Roti itu untuk anak gitu loh, Yesus ngomong kan. Ini berkat ini untuk anak-anak Tuhan. Tapi ibu ini ngomong, walaupun saya anjing, tapi saya mau boleh makan remah-remahnya. Intinya dia punya iman, enggak usah roti, remahnya pun saya mau. Imanmu luar biasa, sembuh. Jadi itu orang-orang yang, karena gini saudaraku, seharusnya yang mengenal Yesus, ngerti Yesus cuma orang Yahudi saja. Karena ada janji, saudara Muslim aja maaf ya, enggak ngerti. Al-Masih saya tanya temannya Joshua, Al-Masih itu apa sih? Enggak ngerti itu gelar, ngawur itu enggak cuma gelar. Ada artinya Al-Masih itu yang diurapi, Hamasiah, yang diurapi, Kristos bahasa Yunaninya. Itu raja, imam, nabi, itu tak jelasin segala macam. Ya kan? Itu enggak ngerti. Yang ngerti itu hanya orang Yahudi. Nah, karena kita punya kitabnya orang Yahudi perjanjian lama, jadi ngerti. Ada Injil, para rasul memberitakan Injil, kita ngerti. Tapi orang-orang di luar itu enggak ngerti. Tapi karena Yesus berkeliling, menyatakan kuasa Allah, melenyapkan sakit penyakit, apa itu terus? Melenyapkan segala kelemahan, kabar tentang dia tersiar seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Semua orang yang buruk keadaannya dibawa kepada Buntung. Ya apa? Kerinduannya keliling Mas Yugo. Kalau mau keliling harus kuasa dulu, ada kuasa ya kan? Ya kuasa itu perkataan kita menghibur. Pokoknya ya semacam-macam lah saudara. Kita jadi memberitakan kabar baik pada tawanan, memberikan rahmat tuh tahun. Wah itu berkeliling melakukan hal-hal yang pekerjaan baik. Orang-orang semua yang buruk keadaannya dibawa kepadanya. Terus? Yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Siap? Yang menderita berbagai penyakit dan sengsara datang kepada Anda garuk-garuk kepala atau seperti Yesus. Terus? Yang kerasukan. Lihat orang kerasukan aja lari. Anda lihat orang kerasukan? Dirasuk setan? Lari atau dengan nama Yesus keluar. Makanya gini saudaraku, saya tuh setuju kita penginjilan, tapi Anda harus diperlengkapi dulu. Itu loh. Tema kita City Blessing itu masa menuai. Saya sadar. Tapi maaf saudaraku, maaf ya, masih rokokan kebal-kebul mau menginjil. Hidupnya masih meso-meso. Apa? Hidupnya enggak bener. Loh. Belum mencerminkan gitu loh. Nggak usah ngimpi mau menginjil dulu menurut saya. Bagaimana hidup kita ini? Makanya kenapa saya ngajar begini ini supaya, iya saya mau. Saya harus seperti, karena Yesus jadi prototipenya, prototokosnya, kita harus seperti Yesus.
Nanti kita lihat bagaimana caranya minggu depan, tidak cukup waktunya. Kita nggak cuma dikasih contoh, ini lo tiruan sampai melet, tidak akan sanggup. Saudaraku. Tapi nanti kita belajar, berarti Tuhan punya cara untuk lakukan seperti itu. Tidak seperti yang kita bayangkan. Di bawahnya semua yang buruk keadaan, yang menderita penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Ketemu Yesus tidak ada yang tidak sembuh. Kalau Yesus, saya mau tanya, Yesus itu di mana? Sekarang lo di mana? Dalam hati kita loh. Yesus sekarang di mana? Dalam hati saya dan saudara. Loh harusnya kalau ada Yesus seperti ini terjadi enggak harusnya? Kenapa kok enggak? Jawabannya minggu depan. Enggak cukup waktunya. 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, 10 kota, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Berbondong-bondong ke dia, makanya muncul 5.000 orang itu sampai kelaparan. Terlanjur di atas bukit, kemalaman enggak bisa turun, saking asiknya dengar pengajaran. Wah, enggak sempat turun, enggak sempat cari mah. Ada berapa? 5 roti. Pecah-pecah. Kenyang 5.000 orang. Enggak, saudaraku, coba ini supaya Anda, ini loh gambaran, ini gambaran roh. Saya tadi gambaran Bapa ada di dalam Yesus. Ada satu lagi, gambaran Roh Kudus ada dalam Yesus. Jadi Yesus itu gambar Allah, Bapa, Allah, Roh Kudus. Yesus ini gambarnya. Terakhir, Kolose 1:9 dan Kolose 1:19, Kolose 2:9, siapin 2 ayat itu. Kita akan berdoa, musik bisa maju. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya. Kolose 1 ayat 19. Nanti Kolose 2-nya ayat 9. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, ini Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah. Dalam Yesus lah, dia ini Yesus. Berdiam secara jasmania, somatos, secara daging, secara soma itu tubuh. Dalam tubuhnya Yesus, berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan Allah. Kealahan. Ya Allah dengan rohnya dalam Yesus. Dan sekarang Yesus ada di dalam kita. Dan setiap yang ketemu Yesus, segala yang buruk keadaannya boleh datang. Segala yang tidak baik keadaannya datang pada Yesus. Pasti akan disembuhkan, dipulihkan. Amin, saudaraku. Ya, ayo, Yesus ada dalam kita. Jadi gini loh, maksudnya gini. Saudaranya enggak perlu jauh-jauh. Yesus kemana? Mau kemana? Loh, Yesus lo gak jauh-jauh. Yesus di mana sekarang? Di hati kita. Asal Anda percaya, cukup. Enggak usah cari pendeta sana, pendeta podo wonge, podo manusianya. Yang kita cari Tuhan Yesus. Dalam saya ada Yesus, dalam saudara ada Yesus. Itu masalahnya ini nanti kita. Makanya kenapa ada pembentukan, proses segala macam. Penyucian, pemurnian itu nanti kita belajar. Itu Yesus, Allah kerjakan dalam Yesus, dalam hidup kita. Supaya kita menjadi seperti Yesus. Hidup yang segambar dengan Kristus. Kristus adalah gambar yang sempurna ini ya, gambar yang sempurna dari Allah Bapa, dari Bapa dan Roh Kudus. Dan nanti kita akan diserupakan dengan Yesus. Cice, ini lagu lama. Yang ku